Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Sugawatama dalam channel Pendidikan kali ini. Oke, sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, kemudian di share. Kalau kalian merasa video pembelajaran kali ini bermakna sehingga dapat ditonton oleh banyak orang nantinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tidak lupa kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang manfaat dalam pembelajaran kali ini. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, Bapak tidak lupa mengingatkan untuk kalian jangan lupa login di e-learning madrasah, di website e-learning madrasah, karena dengan kalian login di situ kalian akan mendapatkan poin kehadiran. Jadi belajar kalian dapat terpantau melalui website e-learning tersebut. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita tonton video tentang pembelajaran kali ini. Oke, let's go. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah persamaan eksponensial. Oke, kalian kan dulu waktu SMP sudah belajar tentang persamaan linear dan persamaan kuadrat. Maka mulai kelas 11 ini, kelas 10 ini mohon maaf, di MA kalian akan belajar tentang persamaan eksponensial. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kalian harus kembali mengingat tentang materi yang sudah Bapak ajarkan kemarin tentang sifat-sifat eksponensial yang ada sekitar 10 kemarin ya. Jadi materi tersebut jangan sampai dilupakan. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan modal diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menemukan macam-macam bentuk persamaan eksponensial dan menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Jadi itu tujuannya. Jadi setelah kalian belajar, diharapkan kalian bisa menemukan macam-macam bentuk persamaan eksponensial dan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Oke, di persamaan eksponensial ada beberapa bentuk. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang 4 bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan 1 dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi basisnya itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita kasih contoh. Nah, misal di situ ada 3 pangkat X sama dengan 1. Jadi 3 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 1, maka X sama dengan Oke, good, sama dengan 0. Contoh selanjutnya, misal 7 pangkat X sama dengan 1, maka X sama dengan good lagi, sama dengan 0. Nah, kalau misal kita rubah dalam bentuk variabel, A pangkat X sama dengan 1, basis pangkat X sama dengan 1, maka X sama dengan 0. Oke, jadi kesimpulannya untuk bentuk yang pertama adalah gimana? Basis pangkat fx sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan sama dengan 0. Itu adalah bentuk yang pertama. Jadi bentuk A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Oke, bentuk yang kedua. Bentuknya seperti yang ada di atas. A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Dengan A dengan basis lebih besar dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Bisa dikatakan basisnya itu positif dan tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, misal di situ 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 7. Maka X sama dengan, jadi di sini basisnya adalah sama-sama 3. Maka biar antara ruas kiri dan ruas kanan sama, maka X sama dengan sama dengan 7. Contoh berikutnya,
Nah, 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 3. Basisnya antara ruas kiri dan kanan juga sama-sama 7, maka X sama dengan 3. Oke, jadi ketika basisnya sama, maka pangkatnya juga sama. Kalau pangkat di ruas kiri X, maka di ruas kanan juga sama. Jadi sama dengan P. Jadi untuk bentuk yang kedua ini, ketika bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Oke, good. Itu adalah bentuk yang kedua. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini sedikit berbeda. Jadi kedua pangkatnya dia merupakan sebuah fungsi. Jadi A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi basisnya itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita kasihkan sebuah contoh. Nah, misal ada sebuah persamaan eksponensial 9 pangkat 3x sama dengan 27x pangkat negatif 2. Nilai X nya berapa agar antara ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalian harus ingat-ingat dulu tentang sifat-sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, yang pertama adalah samakan bilangan pokok. Di situ bilangan pokoknya atau basisnya yang ruas kiri 9, yang ruas kanan 27. Nah, kira-kira kalau mau disamakan bilangan pokoknya berapa? Oke, good. Jadi bilangan pokoknya kita samakan menjadi 3. Jadi bisa kita tulis 9 menjadi 3 pangkat 2, kalau 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, kemudian gunakan sifat eksponen yang berikutnya. Ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi 2 kali 3x, kemudian yang ruas kanan 3 dikali x min 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 6x sama dengan 3 pangkat 3x min 6. Kemudian langkah selanjutnya adalah gunakan sifat eksponensial yang berikutnya, yaitu ketika basisnya sudah sama-sama A, maka pangkatnya sama. Jadi pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Jadi M sama dengan N. Jadi basisnya ketika sama kita langsung fokus ke pangkatnya. Jadi 6x sama dengan 3x dikurangi 6. Kemudian kita pindah ruas 3x ke ruas sebelah kiri, jadi dikurangi 6x kurangi 3x sama dengan 3x. Jadi 3x sama dengan negatif 6. Kemudian koefisien 3 kita pindah ruas menjadi pembagian negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Jadi nilai X sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah bentuk ketiga. Jadi ketika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka nilai Fx sama dengan nilai Fx sama dengan Gx. Itu adalah bentuk yang ketiga. Bentuk yang berikutnya yaitu A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi basisnya tetap harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Itu adalah syarat. Kemudian kalau bentuk pertama sampai bentuk ketiga itu basisnya selalu sama-sama A. Nah, kalau sekarang basisnya sedikit berbeda. Yang ruas kiri A, yang ruas kanan B. Nah, maka gimana cara menyelesaikannya? Bisa kita berikan contoh sebagai berikut. Oh ya, di sini juga pangkatnya sama-sama persamaan, sama-sama fungsi fx. Oke, kita lihat contoh yang berikut ini. 3 pangkat x min 2 sama dengan 7 pangkat x min 2. Nah, kira-kira x-nya ini berapa agar ruas kiri sama dengan ruas kanan? Kira-kira berapa coba? Kalau misal x-nya 1, berarti 1 kurangi 2, 3 pangkat negatif 1. Berarti 1/3 ya. Kemudian kalau misal
di ruas kanan 1 kurangi 2 negatif 1, berarti 1/7. Apakah 1/3 sama dengan 1/7? Tentunya berbeda. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat langkah berikut ini. Nah, gunakan sifat eksponensial a pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua basis ketika dia dipangkatkan dengan 0 maka dia sama dengan 1. Oke. Jadi kita pangkatkan 3 itu kita pangkatkan 0 dan 7 juga kita pangkatkan 0. 3 pangkat 0 berapa? 1. Good. 7 pangkat 0? 1 juga. Oke. Jadi ketika kita asumsikan bahwa pangkat dari kedua basis tersebut adalah 0, maka dia antara ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, yaitu sama-sama 1. Jadi bisa kita tuliskan X min 2 sama dengan 0. Jadi pangkatnya kita sama dengankan dengan 0. X min 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 2. Nah, maka kesimpulannya gimana? Jadi ketika AX sama dengan A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka nilai Fx adalah sama dengan 0. Oke. Ya, itu adalah 4 bentuk pertama untuk materi persamaan eksponensial yang kita pelajari hari ini. Kemudian jangan lupa ya, problematik. Apa itu problematik? Problematik adalah latihan soal. Jangan lupa kerjakan kegiatan Ayo Berlatih pada UKBM halaman 14. Silakan dibuka UKBM kalian halaman 14. Di situ ada problematik, ada masalah yang berkaitan dengan materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian untuk pengumpulannya dikumpulkan melalui e-learning madrasah. Oke? Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Jika kalian masih mengalami kesulitan, jangan lupa ditanyakan ke Bapak, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat komen di channel YouTube ini, atau bisa komen di website e-learning madrasah. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa juga dipelajari materi minggu depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.